Shalom Tuhan, saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik buat kita. Biarlah kita pada pagi hari ini boleh memuji Tuhan, boleh menyembah Dia dimanapun kita berada. Nama Tuhan boleh kita tinggikan. Mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hanya dekat denganmu Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita damai sejahtera-Mu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan bersama-sama, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
ada bersamamu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu. Saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami, Allah yang besar dalam hidup kami. Kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah kami, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beracaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang ajaib. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku.
juga memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung di bangsa kami ini Tuhan. Perlindungan Tuhan ada cukup untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat kami yang sakit Tuhan. Tuhan tahu sakitnya mereka. Kami berdoa untuk Kevin, kami berdoa untuk Irani. Kiranya tangan Tuhan diletakkan atas sakit bagian-bagian mereka yang sakit dan menyembuhkan mereka secara sempurna Tuhan, sehingga mereka akhirnya bisa beraktivitas kembali seperti semula. Tuhan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, baik yang kuliah maupun di SMA, SMP, dan SD. Kami berdoa kiranya hikmat, pengetahuan, marifat Tuhan berikan kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa ini dan juga bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga akan menuntut mereka sehingga mereka dijauhkan daripada pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Dan kami juga berdoa Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik buat setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Kepala Sidang kami beserta dengan keluarga. Tuhan memberikan visi-misi kepada Bapak Kepala Sidang kami, sehingga Bapak Kepala Sidang kami dengan pertolongan Tuhan akan membawa gereja ini, akan membawa sidang jemaat ini semakin hari semakin lebih dewasa di hadapan Tuhan. Setiap staf pastoral, setiap diaken, setiap pekerja, Tuhan akan menolong, memberikan kesatuan hati dan kerjasama, sehingga kami bisa mendukung program dari gereja ini yang akhirnya kami akan melihat tercapai pada akhir tahun dan mau kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga berdoa setiap departemen, kami berdoa biar Tuhan akan menolong setiap departemen bertumbuh dewasa, semakin jumlahnya semakin banyak, dan mereka akan menjadi dewasa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami. Tuhan tahu pergumulan bangsa kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 dari berbagai ekonomi. Tuhan menolong bangsa kami supaya bangsa kami bisa menjadi pemenang dari pandemi ini Tuhan. Gelombang pertama, Tuhan sudah tolong. Maka gelombang ketiga ini pun yang sedang kami hadapi, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan tolong para tim medis, Tuhan tolong dokter, suster, Tuhan berikan kepada mereka perlindungan yang cukup sehingga mereka bisa terus bekerja dan melayani setiap pasien dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa program vaksinasi yang sedang berlangsung di bangsa kami, Tuhan akan terus tolong supaya ada ketersediaan vaksin dan juga kesadaran masyarakat dibutuhkan vaksin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan juga memberkati kota kami Tuhan, Cimahi dan sekitarnya. Tuhan akan menolong supaya kota kami semakin hari akan semakin kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semakin hari kota kami akan semakin lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga akan memberkati sidang jemaat Tuhan, baik yang hari ini memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan memberkati mereka sehingga pada minggu mendatang yang belum sempat memberi bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, Tuhan buat berhasil semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengembalikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Tolong lawati saudara-saudara kami yang sedang beribadah di rumah. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati, setiap orang, setiap keluarga, memberikan berkat dan kasih karunia, memberikan damai sejahtera di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi dan berkati pemberitaan firman Tuhan. Urapi hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul menjadi berkat bagi keluarga. Saudara-saudara, kita akan membaca nats kita di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34
sampai 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, setiap orang yang menjalankan roda kehidupannya bersama dengan Tuhan, pastilah dia diberkati dan menjadi berkat pula dalam keluarganya. Pada akhir-akhir di masa ini, tidak sedikit orang yang hidupnya terluka karena hubungan keluarga yang retak. Bersyukurlah bagi saudara-saudara yang keluarganya masih utuh. Tetapi bagi saudara-saudara yang keluarganya sudah tidak utuh lagi, tetaplah juga harus membangun hubungan yang kuat dengan setiap anggota keluarga yang masih ada. Setiap orang dalam keluarga mempunyai peran dalam hal menjadi berkat dalam keluarganya masing-masing. Ayah, ibu, dan anak-anak masing-masing hendaknya membangun dirinya sendiri untuk taat kepada Tuhan sedemikian rupa, sehingga terciptalah suasana kasih di dalam keluarga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan perintahnya dalam ayat ini memberikan apa yang perlu dilakukan oleh setiap orang agar menjadi berkat bagi keluarganya. Menjadi berkat bagi keluarga akan terwujud jika setiap orang dalam keluarga melakukan hal-hal yang berikut ini. Pertama, setiap orang dalam keluarga harus memiliki komitmen yang sama. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Berkat bagi keluarga hanya terwujud jika setiap orang dalam keluarga memiliki komitmen yang sama untuk melaksanakan perintah ini, perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Saudara-saudara, komitmen adalah pengabdian diri dengan penuh kesetiaan dan usaha keras tanpa batas waktu. Pada umumnya secara alamiah ayah dan ibu mengasihi anak-anaknya, atau sebaliknya anak-anak mengasihi kepada orang tuanya. Demikian juga kakak kepada adiknya, atau sebaliknya adik kepada kakaknya. Dalam bahasa Yunani ada beberapa istilah yang menyebut tentang kasih. Di antaranya adalah kasih karena ikatan darah, seperti dalam keluarga yang kita sebutkan di atas. Dalam bahasa Yunaninya disebut storge. Jenis kasih lain yaitu kasih terhadap sahabat atau orang lain yang tidak memiliki hubungan darah disebut philia. Istilah kasih yang digunakan oleh Tuhan Yesus pada ayat ini adalah agape, yaitu suatu kasih yang bersifat aktif dan yang disengaja dilakukan untuk berbuat baik, untuk berbuat kebajikan, untuk melakukan apa yang menyenangkan, yang tujuannya membuat bahagia orang yang dikasihi. Kasih agape adalah kasih yang membutuhkan komitmen yang kuat, kesetiaan, dan suatu usaha yang keras yang disengaja untuk melakukan apa yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Saudara-saudara, kata saling dalam kamus dijelaskan sebagai perbuatan yang berbalas-balasan. Jika satu orang mengasihi dan yang lain melakukan hal yang sama, itulah
yang disebut saling mengasihi. Jika setiap anggota keluarga memiliki komitmen yang sama, maka perintah untuk saling mengasihi tidaklah sulit untuk dilakukan. Saudara-saudara, selanjutnya untuk menjadi berkat bagi keluarga, setiap anggota keluarga perlu memiliki kualitas yang sama. Setiap orang dalam keluarga memiliki kualitas kasih yang sama. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Untuk menjadi berkat dalam keluarga, setiap orang harus memiliki kualitas kasih yang sama, yang seperti Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang harus mengasihi dengan kualitas sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sebenarnya perintah saling mengasihi itu bukanlah perintah yang baru. Sebab sebelum Tuhan Yesus memberi perintah baru ini, Alkitab dari sejak mula sudah mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi baik kepada Allah dan kepada sesama kita. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu perintah yang sama, yang seimbang dengan itu mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu mengapa Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan perintah yang baru? Apanya yang baru? Perhatikanlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat ini. Sama seperti aku mengasihi kamu. Inilah yang baru, kualitas kasihnya. Setiap orang diminta bukan hanya mengasihi, tetapi mengasihi dengan kualitas kasih yang sama seperti aku mengasihi kamu. Dalam ayat 1 di pasal 13 Injil Yohanes ini dikatakan bahwa sama seperti ia mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat ini menyatakan konsistensi kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tidak peduli apa yang akan terjadi terhadap dia, terhadap dirinya, tapi dia tetap mengasihi mereka sampai kesudahannya. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan perintah baru ini, dia tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, dan dia juga tahu bahwa Petrus akan menyangkali dia, tetapi dia tetap mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sebuah kasih yang konsisten, kasih yang tidak pernah berubah, itulah kasih yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi dengan konsisten, sekalipun dia dikhianati, dan ketika juga disangkali, kasihnya tidak pernah berubah. Kualitas kasih seperti inilah yang harus dilakukan. Jadi inilah perintah yang baru itu, yaitu setiap orang diminta memiliki kualitas kasih yang sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ayat yang berikutnya. Saudara-saudara, bukan hanya memiliki kualitas yang sama, tetapi setiap anggota keluarga juga diminta untuk memiliki tujuan yang sama. Tuhan Yesus melanjutkan kata-katanya
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah Tuhan Yesus juga memiliki tujuan, yaitu tujuan kesaksian. Keluarga yang diberkati akan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Perintah Tuhan Yesus memiliki tujuan yang sama untuk setiap keluarga, yaitu tujuan kesaksian. Keluarga yang diberkati akan menjadi kesaksian bagi dunia. Dunia yang sedang dilanda krisis kasih ini akan mengetahui kasih Tuhan dan akan mengetahui keluarga sebagai murid-murid Tuhan. Mereka akan mengetahui keluarga yang saling mengasihi dengan kasih Kristus adalah murid-muridnya. Tuhan Yesus telah memberitahukan tentang kematiannya terlebih dahulu kepada muridnya sebelum hal itu terjadi. Dalam penjelasannya, dia menegaskan bahwa mereka tidak bisa pergi ke tempat di mana dia akan pergi, sebab jalan yang akan segera ditempuhnya adalah mati di kayu salib sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan dia juga akan naik kembali ke surga. Lalu bagi para murid yang masih tinggal di dunia ini, bagaimana mereka bisa memberikan kesaksian kepada dunia ini? Dunia hanya bisa tahu bahwa mereka adalah murid-murid Kristus bila mana mereka saling mengasihi dengan kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dengan demikian, setiap anggota keluarga memiliki peranan yang penting bagi kesaksian Kristen. Jika setiap orang dalam keluarga masing-masing memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus yang baik, maka setiap orang akan mengasihi keluarganya dengan kualitas yang sama, yang seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Setiap orang dalam keluarga bisa menjadi berkat bagi satu sama lain dalam keluarganya jika memiliki komitmen untuk mengasihi dengan kualitas kasih yang sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, dan saling mengasihi dengan konsisten sebagai keluarga Kristen yang baik. Keluarga itu akan menjadi berkat. Keluarga itu diberkati dan akan menjadi berkat dan akan menjadi kesaksian yang baik bagi dunia ini. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman yang disampaikan diurapi oleh Roh Kudus dan menyentuh setiap pribadi jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah. Biarlah kasih-Mu melanda, menjamah, melawati setiap orang. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah dijamah, dipulihkan. Dan biarlah mereka saling memaafkan dan mengasihi satu sama lain seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan menjadi hidup di dalam kehidupan setiap keluarga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengan berakhirnya ibadah ini, diberkatilah saudara dan penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara dalam segala segi kehidupan saudara. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan ekonomi yang baik, diberkati dengan usaha-usaha yang baik, diberkati dengan damai sejahtera dan penyertaan Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Berakhir sudah ibadah kita